Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapa yang seharusnya berpuasa, atau kewajiban puasa itu harus dilakukan oleh siapa saja. Para ulama sepakat, ya, ini ijma, konsensus para ulama ala annahu yajibu as-siyam ala al-muslim al-aqil al-baligh as-sahih al-muqim. Yang wajib berpuasa itu adalah pertama bahwa dia seorang muslim, kemudian yang kedua berakal, ya, sehat secara akal, kemudian yang ketiga bahwa sudah balik, kemudian yang keempat orang sehat, ya, sehat jasmani, sehat fisik, kemudian al-muqim, orang-orang yang mukim, yang tidak musafir. Begitu juga halnya dengan wanita, apabila memenuhi kriteria sebelumnya, maka ditambahkan bahwa seorang wanita tidak dalam kondisi haid atau nifas. Maka pengecualian dari apa yang telah kita sebutkan, tidak wajib berpuasa bagi orang kafir, ya, karena ibadah ini adalah ibadah Islam, ya. Ibadah ini terkait dengan dinul Islam, maka tidak dibebankan bagi orang yang kafir. Wala hamil, dan juga tidak diwajibkan bagi orang hamil. Wala murdi, dan begitu juga wanita yang menyusui. Wala sabi, begitu juga anak yang belum balik, tidak wajib hukumnya mereka berpuasa. Demikian juga al-marid, orang yang sakit, tidak wajib hukumnya mereka berpuasa. Orang musafir, orang haid, orang nifas, orang yang sudah tua, ya, orang yang sudah tua tidak sanggup untuk berpuasa, mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sebahagian di antara mereka memang tidak memungkinkan atau tidak diterima puasanya kalaupun mereka berpuasa. Antara lain orang kafir, mereka tidak, sekalipun mereka berpuasa, maka puasanya tidak akan dianggap, tidak diperhitungkan, karena mereka mukhatabin, ya, mereka diseru terlebih dahulu harus mengucapkan kalimat syahadatain. Demikian juga orang yang kehilangan akal, al-majnun, orang gila, ya. Dan ada juga yang tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi walinya diminta atau diharapkan untuk mengajak dan mengajarkannya untuk berpuasa, yaitu anak kecil yang belum balik, ya. Kemudian ada juga di antara golongan ini wajib, ya, tidak wajib bagi mereka, berbuka, tidak berpuasa, kemudian mereka mengqadha. Kemudian wa ba'duhum yurakhasu lahumul fitr, sebahagian di antara mereka dibolehkan untuk berbuka, kemudian wa tajibu alaihil fidyah, dan wajib atas mereka untuk membayar fidyah. Dan kita akan ambil secara terperinci masing-masing dari apa yang golongan yang telah kita sebutkan. Pertama, siyamul kafir. Bagaimana seandainya orang kafir berpuasa? Begitu juga al-majnun. Orang kafir, seperti yang telah kita sampaikan tadi, tidak wajib atau memang tidak dibebani untuk berpuasa, karena terlebih dahulu mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka tidak wajib atas mereka untuk berpuasa. Kemudian al-majnun, ya, karena al-majnun orang yang tidak berakal,
itu ghair mukallaf, tidak dibebani syariat, karena mereka tidak memiliki akal atau kehilangan akal, dan akal itu adalah tempat bergantungnya, tempat digantungkannya syariah ya, atau taklif pada seseorang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rufi al-qalamu an thalas, diangkat catatan ya, pena diangkat, jadi artinya belum dicatat amalan bagi atau dari tiga golongan. Yang pertama, anil majnun hatta yafiqa, dari orang yang tidak berakal atau gila sampai mereka berakal, sampai mereka sadar atau sembuh dari kegilaannya. Kemudian anin naim hatta yastayqiz, dari orang yang tidur sampai mereka terbangun. Jadi orang ketiduran, tidak ada dosa bagi mereka ketika meninggalkan suatu kewajiban. Orang yang tertidur tidak melakukan salat, maka mereka tidak berdosa atas hal tersebut, tapi mereka harus melakukan salat itu ketika mereka bangun ya. Man nama an salatin aw nasiyahu, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, barang siapa yang tertidur tidak melakukan salat atau lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya mereka melakukannya atau salat ketika mereka ingat. Walaysa lahu kaffara illa dzalik, dan mereka tidak memiliki kafara yang dapat menutupi kekurangan itu kecuali menggantikannya ketika mereka sadar atau ketika mereka terbangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sampai mereka balik. Jadi anak kecil itu, anak yang belum balik, tidak wajib hukumnya ya mereka berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Sekarang yang kedua, siyamus sabi. Bagaimana puasanya anak kecil yang belum balik? As-sabi wa in kana as-siyam ghair wajibun alaih. Anak kecil yang belum balik sekalipun puasa belum wajib atas mereka, akan tetapi seharusnya orang tuanya, walinya mulai mengajarkan kepada mereka sebagai bentuk pendidikan sejak dini. Pendidikan mengenal agama Allah, mengenal syariat Allah sejak dini. Jadi mereka sudah diajarkan untuk berpuasa sejak dini. Dan inilah yang dilakukan generasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa hadis kita temukan bahwa anak-anak mereka sekalipun belum balik, mereka sudah dibiasakan untuk melakukan ibadah puasa secara bertahap ya. Seperti yang kita lihat para orang tua di kalangan kaum muslimin di tempat kita membiasakan anak-anaknya untuk berpuasa, mulai dari puasa setengah hari, kemudian dilanjutkan ketika mereka sudah terbiasa setengah hari, kemudian bertambah menjadi 1 hari sempurna. Kemudian cara-cara yang lain dengan memberikan reward, memberikan hadiah bagi anak-anak untuk belajar berpuasa. Ini mimbabi tarbiyah, dari sisi pembiasaan tarbiyah yang baik kepada anak-anak kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah puasanya anak kecil. Tidak wajib, tetapi sudah seyogianya dan sebaiknya orang tua mengajarkan mereka untuk berpuasa sejak dini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.